Vicenza sedang memberi perhatian khusus kepada pemain muda Inter untuk memperkuat skuad menjelang kembali bermain di Serie B. Menurut laporan triveneto.goal.it, klub asal Veneto tersebut tertarik kepada Isiaka Kamate, penyerang yang baru menjalani musim positif bersama tim Under-23 Nerazzurri. Profil pemain muda di lini serang itu disebut sangat disukai oleh Vicenza. Namun, upaya untuk merekrutnya diperkirakan tidak akan mudah karena adanya persaingan yang cukup besar dari klub lain. Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa klub Serie A juga sedang memantau Kamate. Selain itu, sejumlah klub dari luar Italia turut menunjukkan minat terhadap pemain tersebut. Situasi ini membuat peluang Vicenza untuk bergerak lebih jauh menjadi lebih rumit. Keputusan akhir terkait masa depan Kamate nantinya tetap berada di tangan Inter. Klub akan mempertimbangkan langkah terbaik untuk mendukung perkembangan sang pemain muda. Dalam pembicaraan awal, nama Thomas Sandon juga sempat diajukan sebagai kemungkinan bagian dari kesepakatan. Namun, bek tersebut disebut bukan target konkret bagi Inter. Inter Milan benar-benar serius mengincar Curtis Jones. Sport Italia menegaskan bahwa klub juara Serie A dan Coppa Italia itu telah lama mendapat lampu hijau dari gelandang asal Inggris tersebut, yang yakin bisa mendapat lebih banyak menit bermain dan kepercayaan di tempat baru, terutama di klub yang berjuang untuk banyak gelar seperti Inter. Jones menjadi salah satu kandidat utama untuk mengisi posisi Davide Fratesi yang kini dianggap hampir pasti akan hengkang dari San Siro. Nama sang gelandang sendiri tidak pernah hilang dari catatan Inter sejak Januari lalu. Kontak antara Inter dan pihak perwakilan Jones berlangsung secara rutin. Dari sisi gaji pun tidak ada hambatan berarti, mengingat Jones tidak menerima bayaran yang terlalu besar di Liverpool. Kendala utama saat ini adalah harga yang dipatok Liverpool, yakni sekitar 35 juta pound sterling atau lebih dari 40 juta euro. Angka tersebut dinilai terlalu tinggi, mengingat kontrak pemain berusia 25 tahun itu akan habis pada Juni 2027 dan ia sendiri tidak berniat memperpanjangnya. Meski begitu, Inter tetap bertekad melanjutkan negosiasi demi membawa Curtis Jones ke Milan. Christian Chivu dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A Anylife 2025-2026 dengan memenangkan penghargaan Philadelphia Coach of the Season. Pencapaian ini semakin istimewa karena diraih pada musim pertamanya menangani Inter Milan, sekaligus musim di mana ia langsung mempersembahkan gelar juara Italia. Trofi tersebut akan diserahkan sebelum laga terakhir musim ini yang akan berlangsung di Stadion Renato Dalla Ara Bologna. Penghargaan ini diberikan oleh Dewan Juri yang terdiri dari para pemimpin redaksi media olahraga yang menilai para pelatih berdasarkan kriteria teknis, kualitas permainan yang ditampilkan tim, serta perilaku dan fair play selama pertandingan. CEO Liga Serie A Luigi De Siervo memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Chivu. Musim Christian Chivu bersama Inter benar-benar luar biasa. Di tahun pertamanya menangani tim profesional sejak awal musim, Chivu langsung memperlihatkan DNA pemenang yang juga ia miliki semasa menjadi pemain. Ia memimpin anak-anak asuhnya bermain sepak bola yang solid sekaligus atraktif, yang membawa Inter mengakhiri musim dengan rata-rata lebih dari 2 gol per pertandingan dan selisih sekitar 30 gol dengan tim peringkat kedua. Chivu hanya butuh 48 pertandingan sebagai pelatih di Serie A untuk menjadi Campione d'Italia, tercepat kedua setelah Mourinho di era 3 poin. Dengan menambahkan gelar Coppa Italia di samping Scudetto, ia menjadi satu-satunya pelatih yang meraih double bersejarah ini di musim pertamanya bersama Inter. Angka dan rekor ini membuktikan bahwa Christian Chivu berhak masuk dalam jajaran pelatih-pelatih besar Serie A kita. Pungkas De Siervo. Federico Di Marco mendapat kehormatan tertinggi di penghujung musim ini.
Bek kiri Inter Milan tersebut dinobatkan sebagai MVP terbaik mutlak Serie A Anylife 2025-2026, sebagaimana diumumkan melalui pernyataan resmi Liga Serie A. Trofi tersebut akan diserahkan sebelum pertandingan Bologna versus Inter di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna. Pemenang ditentukan berdasarkan analisis mendalam dari Kamasport yang menggunakan data tracking dari sistem Hawkeye. Sistem penilaian ini tidak hanya mempertimbangkan statistik dan kejadian teknis, tetapi juga data posisional, sehingga memungkinkan analisis atas aspek-aspek krusial seperti pergerakan tanpa bola, pilihan bermain, serta kontribusi terhadap efisiensi teknis dan fisik tim. Seluruh pertandingan Serie A Anylife diperhitungkan, kecuali pekan ke-38. CEO Liga Serie A, Luigi De Siervo, memberikan pujian khusus untuk Di Marco dalam pernyataan resminya. Dalam kelompok MVP yang beragam ini, sosok yang paling bersinar adalah Federico Di Marco, yang dengan sangat layak menyandang predikat Best Overall Serie A musim ini. Sebagai representasi posisi yang menuntut intensitas dan kerja keras, Di Marco mampu unggul dalam hal kualitas teknis, dengan kaki kiri luar biasanya yang menghasilkan 6 gol dan 18 assist, rekor mutlak dalam satu musim di liga tertinggi Italia, ujar De Siervo. Pernyataan publik Javier Zanetti yang mengungkapkan kekagumannya terhadap Nico Paz sama sekali tidak disambut baik oleh Cesc Fabregas, pelatih Como. Sebelumnya, Zanetti menyatakan kepada The Sports Radio, "Saya sangat menyukai Nico Paz. Saya tahu ia akan kembali ke Real Madrid, tapi saya tidak pernah kehilangan harapan untuk melihatnya memakai seragam Inter." Fabregas pun diminta menanggapi pernyataan tersebut oleh para jurnalis dalam konferensi pers menjelang laga Cremonese versus Como, pertandingan terakhir bagi Como musim ini. Zanetti adalah sosok yang sangat penting dalam dunia sepak bola dan memahami dinamikanya dengan baik. Saya juga mengenal Ausilio dan Bacin dengan baik, dan saya tahu merekalah yang mengambil keputusan, ujar pelatih asal Spanyol itu sebagai pembuka. Pada akhirnya, Nico adalah pemain Como sebesar 50%, tapi ia milik kami. Satu-satunya klub yang berhak berbicara soal dirinya adalah Real Madrid. Saya tahu Zanetti tidak bekerja untuk Madrid maupun untuk Como, jadi harus ada rasa hormat. Ada juga pesan-pesan kecil yang tidak saya sukai. Kalau boleh saya katakan, dan saya tahu ini dengan pasti, Nico Paz tidak akan bermain di Inter. Ia akan kembali ke Real Madrid atau bermain untuk Como musim depan. Kami sedang mencoba melihat apakah ia bisa bermain hari Minggu atau tidak, tapi ia diperlukan karena telah membantu kami luar biasa. Kami senang bersamanya, dan kita lihat apa yang terjadi dalam 4 hingga 5 pekan ke depan. Tutup Fabregas. Seiring dengan raihan gelar juara Liga Belgia oleh klub Brugge, topik seputar masa depan Aleksandar Stankovic kembali mencuat. Gelandang Serbia kelahiran 2005 itu kemarin berpamitan dengan para pendukungnya setelah satu musim tampil sebagai salah satu pemain kunci di kubu Blau and Zwart. Menurut jurnalis Matteo Moretto, kepulangan sang putra mahkota ke Inter Milan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Inter akan menggunakan hak beli kembali yang mereka miliki berdasarkan kesepakatan yang dibuat musim panas lalu. Namun yang masih perlu dijawab adalah apakah ia akan menetap secara permanen di Milan atau harus kembali mengemas koper untuk kesekian kalinya. Hal itu akan bergantung pada rencana yang dimiliki klub Milan untuk sang pemain, serta tawaran-tawaran yang nantinya masuk ke meja Inter dari klub-klub yang telah mengincar salah satu talenta muda paling menjanjikan di kancah sepak bola internasional ini. Salah satu klub yang telah menyatakan minatnya adalah Brentford, namun destinasi tersebut tidak masuk dalam pertimbangan pihak entourage gelandang kelahiran 2005 itu. Sementara itu, Stankovic Junior sendiri tidak pernah menyembunyikan impiannya untuk melakukan debut di San Siro bersama klub yang pernah dibelanya sang ayah.